became so wealthy at such a young age. 조세 포탈한 놈인지 묻지도 따지지도 않아요. 유죄 받아서 실형 살려야죠. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan membahas series Korea yang berjudul Reborn Rich yang rilis tahun 2022. Film ini bercerita tentang sekretaris yang hanya lulusan SMA yang bernama Hyun Woo. Dia bekerja sebagai asisten pribadi keluarga konglomerat yang memiliki perusahaan yang bernama Grup Sonyang. Tapi para sekretaris pribadi tidak pernah diperlakukan layaknya manusia, dan yang bertahan hanya Hyun Woo karena tidak lulusan universitas, yang membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain bertahan selama 10 tahun. Tapi sebelum lebih masuk ke alur cerita filmnya, Mimin ingatkan, jangan lupa cari tempat ternyaman untuk rebahan, yang tentunya untuk para kaum rebaners. Siapkan cemilan? Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan sekretaris yang bernama Hyun Woo yang pergi ke Bank Turki untuk mengambil uang penggelapan dana yang disuruh oleh anak pimpinan bernama Jin Song Jun. Hyun Woo yang mengambil uang sebanyak itu membuat karyawan bank yang bertugas bertanya-tanya, anak seumuran Hyun Woo bisa sekaya sekarang? Hyun Woo hanya tersenyum dengan membawa uang 600 juta dolar. Singkat cerita, kita kembali 1 minggu sebelum Hyun Woo pergi ke Turki. Di sini terlihat Hyun Woo yang bekerja keras sebagai sekretaris keluarga Sonyang. Hyun Woo juga mengawal pimpinan Sonyang yang bernama Jin Yong Ki, yang merupakan anak pertama dari pemilik Sonyang sebelumnya, yang sudah meninggal bernama Jin Yang Chol. Di tempat lain, jaksa yang bernama So Min Yong sedang menyelidiki keluarga Sonyang atas kasus penggelapan dana dan penghindaran pembayaran pajak. Scene kembali di perusahaan Sonyang yang akan mengadakan pembukaan patung Jin Yang Chol yang merupakan pendiri Sonyang. Dan di sini juga terdapat asisten baru yang bernama Shin Gyeon Min yang bertugas sebagai asisten manajer atau junior dari Hyun Woo. Di tempat lain, para keluarga Sonyang mulai berdatangan. Terlihat wakil ketua grup Sonyang yang bernama Jin Song Jun tiba-tiba datang ke ruangan ayahnya yang merupakan pimpinan Sonyang sekarang. Song Jun yang masuk langsung mengatakan kalau dia ingin melepaskan warisannya. Mendengar hal itu, Yongki sangat terkejut, yang langsung mengatakan, semua yang ada pada dirimu adalah milik grup Sonyang. Tapi perkataan ayahnya tidak membuat Song Jun berubah pikiran. Tapi ketika ingin pergi, ayahnya kesakitan karena penyakit kronis yang ia derita. Tak lama Hyun Woo datang. Bukannya membantu, Song Jun malah melarikan diri. Di tempat lain, keluarga Sonyang sedang berkumpul di ruangan yang terdapat anak kedua yang bernama Jin Yong Jun. Di sampingnya istrinya yang bernama Yoo Jina, serta satu anak perempuannya yang bernama Jin Yong Jun. Di sisi lain terdapat anak ketiga yang bernama Jin Hwa-yung bersama suaminya Choi Chang-jae. Dan di sini juga terdapat istri dari Jin Song Jun yang bernama Mo Hyun Min yang sedang kehilangan Song Jun. Mereka yang sedang menunggu tiba-tiba mendengar kabar kalau pimpinan sekarang sedang sakit. Karena itu Jin Dong Ki yang merupakan anak kedua langsung dengan bersemangat ingin menggantikannya. Tapi anak perempuan dari Jin Dong Ki bukan mendukung ayahnya, malah mengatakan akan lebih baik kalau wakil pimpinan Sonyang yang mengumumkannya, yaitu Jin Song Jun yang tidak tahu keberadaannya.
Singkat cerita, Hyunwoo dipanggil oleh istri Jin Song Jun yang menyuruhnya mencari wakil pimpinan Jin Song Jun sebelum acara pembukaan patung dimulai. Bagaimanapun caranya. Di sini juga terdapat kepala sekretaris kantor yang bernama Kim Jo-ryun. Hyunwoo juga diberi ancaman akan dipecat kalau tidak menemukan wakil pimpinan Song Jun. Hyunwoo bergegas pergi yang diikuti oleh sekretaris baru yang menanyakan tips dia bisa bertahan lama menjadi sekretaris Sonyang. Hyunwoo mengatakan 3 syarat. Yang pertama, tidak pernah menolak perintah dari keluarga Sonyang. Yang kedua, tidak pernah bertanya. Dan yang terakhir, tidak pernah menilai diri sendiri. 샀든 땅으로 꺼졌든 찾아서 내 눈앞에 데려다 놔요. 진짜 불합리한 업무 지시라고? 신들이 나처럼 되고 싶다고 했습니까? 결코 판단하지 않습니다. Scene beralih di rumahnya terlihat Jin Song Jun yang seperti orang stres, sedang berbicara dengan ikan. Tak lama pelayan di rumahnya datang menemuinya dengan menawarkan makanan kesukaannya, tapi tidak digubris oleh Song Jun. Pelayan tersebut terlihat masih berusaha membujuk Song Jun, yang tiba-tiba membuat Song Jun marah dengan memecahkan akuarium. Scene beralih di mana terlihat acara yang sudah dimulai, dan ternyata anak dari Jin Dong-ki sangat mendukung ayahnya, karena percaya Jin Song Jun tidak akan datang. Scene kembali di mana Hyunwoo yang berhasil menemukan wakil pimpinan yang tanpa sengaja menerima pukulan dari Song Jun. Bukannya marah, Hyunwoo malah memberi semangat kepada bosnya dan menceritakan kisah ketika wakil pimpinan pertama kali dimarah oleh kakeknya ketika memecahkan barang antik kesayangan kakeknya. Setelah itu, Hyunwoo memohon kerjasama oleh wakil pimpinan. Song Jun yang sebelum pergi menumpahkan air di kepala Hyunwoo. Setelah itu dia mengatakan akan pergi tanpa rasa bersalah sedikitpun. Singkat cerita, wakil pimpinan Jin Song Jun membuka pembukaan patung kakeknya dengan lancar. 차 대기시켜요. 네, 조금 늦었습니다. 죄송합니다. Scene beralih di mana Hyunwoo yang sedang menukar bajunya yang sudah basah. Setelah itu, Hyunwoo berniat ingin makan mie gelas. Yang terlihat para sekretaris sangat menghormati Hyunwoo karena telah lama bekerja di perusahaan ini. Tapi ada saja sekretaris yang hanya baik di depan ketika melihat Hyunwoo dan membicarakannya dari belakang. Hyunwoo yang belum sempat makan ditelepon oleh istri pimpinan Sonyang bernama Song Jung-rat hanya untuk menggantikan penutup toilet baru. Hyunwoo juga diberi uang sedikit untuk tanda terima kasih. Singkat cerita, Hyunwoo pulang ke rumahnya untuk memperingati kematian ibunya. Hyunwoo juga bertemu dengan adik dan ayahnya. Tapi tak lama Hyunwoo pergi. Keesokan harinya, jaksa So Min-young yang menggeledah dan membawa berkas-berkas di ruangan Hyunwoo karena dugaan kasus penggelapan dana. Hyunwoo yang baru datang tidak bisa melawan karena So Min-young yang memiliki surat perintah resmi. Singkat cerita, anggota So Min-young tidak menemukan satupun barang bukti yang mereka cari dari penyitaan, yang ternyata telah diantisipasi oleh Hyunwoo dan yang lain dengan menyembunyikan berkas di tempat rahasianya. Hyunwoo juga mengajak Gyunmin untuk memberi laporan kepada wakil pimpinan tentang berkas yang sudah aman disimpan. Ketika Hyunwoo keluar, seperti biasa dia tidak pernah diperlakukan baik oleh keluarga Sonyang, tapi tidak dengan anak keempat dari pendiri Sonyang yang bernama Jin Yeon-ki.
yang berterima kasih atas kerja kerasnya. Jin Yong-ki merupakan saudara tiri dari 3 bersaudara lainnya. Jin Yong-ki juga tidak berkecimpung di perusahaan Sonyang. Hyun-woo yang turun juga bertemu dengan istri Jin Yong-ki yang bernama Lee Hae-in. Scene kembali di mana kepala dokter Sonyang memberitahu kalau pimpinan sedang masa pemulihan dan tidak boleh dijenguk. Setelah dokternya pergi, Lee Hae-in masuk ke ruangan yang tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Lee Hae-in mengatakan dengan lantang tentang kasus pembunuhan yang terjadi pada anak keduanya yang bernama Jin Do-jun. Tapi mereka semua hanya diam. Lee Hae-in mengatakan akan memberikan 3% sahamnya bagi yang ingin memberi petunjuk tentang kecelakaan anaknya, yang setelah itu pergi meninggalkan ruangan. 이름다. 같이 갈래 하신대래? 법이나 위법적인 사항을 발견하는 일은 없을 겁니다, 부회장님. 해양물산 주식의 3%. 내 아들. 전부를 양도하죠. Scene beralih di kantor di mana terlihat para pekerja yang sudah pulang, yang hanya menyisakan Hyun-woo dan Gyeon-min. Sebelum pulang, Gyeon-min memberikan berkas yang sudah kadaluarsa, tapi tidak jadi membuangnya, karena melihat isi berkas yang menuliskan jumlah transaksi yang melibatkan jumlah besar selama bertahun-tahun. Setelah memberikan berkas tersebut, Gyeon-min pulang ke rumahnya, tapi tidak dengan Hyun-woo yang lembur, karena menyelidiki berkas tersebut. Setelah selesai menyelidikinya, Hyun-woo memberitahu kepada kepala sekretaris tentang perusahaan palsu yang bernama Micro Project yang terus menerima dana perusahaan, tapi bukannya membantu menyelidiki. Kepala sekretaris menghancurkan berkasnya, lalu menyuruh Hyun-woo tidak banyak tanya dan pulang ke rumah. Hyun-woo yang akan pulang tiba-tiba bertemu dengan wakil pimpinan Jin Song-jun yang memanggilnya. Hyun-woo yang menghampiri mendapatkan ucapan terima kasih dari Jin Song-jun tentang hari pembukaan patung. Setelah itu, Jin Song-jun menyuruh Hyun-woo pulang. Singkat cerita, Hyun-woo yang sudah berada di luar tiba-tiba berubah pikiran dengan datang ke ruangan wakil pimpinan yang langsung mengatakan tentang berkas yang masih tersimpan di HP Hyun-woo tentang perusahaan cangkang yang terus menerima dana dari perusahaan yang ternyata adalah perusahaan palsu. Tak lama Pak Kim Joo datang ke ruangan yang langsung disodorkan berkas oleh wakil pimpinan yang menanyakan apakah Pak Kim mengetahui tentang berkasnya, yang membuat Pak Kim terdiam. Dan di sini wakil pimpinan yang langsung memecat Pak Kim karena berkhianat dan mengangkat Hyun-woo menjadi manajer keuangan senior. Setelah itu langsung menyuruh Hyun-woo mengambil dana yang disimpan di luar negeri untuk tugas pertamanya. Singkat cerita, Hyun-woo pergi mengambil uang 600 juta dolar yang disimpan di bank Turki, yang awalnya terlihat adem ayem, sampai ketika Hyun-woo menggunakan taksi yang melewati jalan yang sangat sepi, dan terlihat satu mobil yang mengikuti. Dan benar saja Hyun-woo dengan cepat keluar dari taksi tersebut, dan melarikan diri yang tentu saja dikejar langsung oleh preman bayaran. Di tempat lain hal mengejutkan juga terjadi, di mana Pak Kim kembali diangkat kerja oleh adik sepupu dari Song Jun yang bernama Jin Yo Jun. Scene kembali di mana Hyun-woo yang telah ditangkap dan dibawa ke tepi jurang oleh para preman. Di sini juga terdapat Gyeon-min yang menjalankan tugas untuk mengambil uang dari Hyun-woo, yang membuat Hyun-woo merasa terhianati karena telah bekerja sepanjang hidupnya dan mendapatkan dia dibunuh oleh salah satu keluarga Sonyang.
Tapi setelah mati, tiba-tiba Hyunwoo bereinkarnasi yang memasuki tubuh dari Jin Do-jun, yang merupakan anak dari Jin Yongki dan Lee Hae-in, yang merupakan keluarga dari grup Sonyang. Dan tentu saja Hyunwoo kembali ke masa kecilnya Jin Do-jun dan bertemu dengan pendiri Sonyang yang bernama Jin Yang Chol, yang merupakan kakek dari Jin Do-jun. 거절하지 말고 질문하지 말고 살아있는 겁니까? 축하드립니다. 축하드립니다. 바로 그